lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, seputar perkuliahan maupun juga mahasiswa. Nah, di video kali ini karena aku sudah beberapa hari, hampir 2 minggu deh, aku nggak ada upload video, ya dimaklumin ya teman-teman, karena waktu itu kan berpas-pasan banget nih, udah mepet menjelang lebaran, jadinya aku putuskan nggak upload video dulu. Tapi nggak apa, yang penting saat ini aku ingin men-share suatu informasi nih buat teman-teman di sini. Barangkali buat yang orang awam hukum nih, jadi tahu oh ternyata hukumnya seperti ini nih, berkaitan dengan topik yang akan aku bahas. Dan juga bagi mahasiswa hukum yang akan mengambil skripsi, bisa jadi nanti informasi ini berguna untuk ide penelitian, siapa tahu begitu. Nanti disimak. Nah, apa yang mau dibahas nih kira-kira Kak? Jadi pembahasannya itu berkaitan dengan pertanahan, dimana topik yang mau dibicarakan adalah apakah warga negara asing itu bisa memiliki properti di Indonesia. Nanti kita lihat aturannya yang terbaru itu mengatur seperti apa. Tapi teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, aku mohon bagi teman-teman di sini yang belum subscribe, maka subscribe dulu untuk mendukung channelku ini. Dan kemudian silahkan tinggalkan jejak like, komen, dan share jika rasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Oke teman-teman, jadi ketika bicara tentang dapatkah warga negara asing itu memiliki properti, dalam hal ini misalnya rumah atau bangunan di Indonesia, maka karena ini berkaitan dengan hukum agraria atau hukum pertanahan, kita harus tahu nih teman-teman bahwa jenis hak-hak atas tanah itu sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA itu kan berbagai jenis ya. Mungkin teman-teman pernah mengetahui, pernah mendengar ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan. Nah, jadi UU PA ini adalah landasan hukum atau dasar hukum, aturan hukumnya lah, berkaitan dengan hak atas tanah, berkaitan dengan yang namanya agraria. Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu dikatakan bahwa subjek bagi orang asing gitu ya, atau kantor perwakilan asing di Indonesia itu hanya dapat diberikan yang namanya hak pakai. Nah, hak pakai itu memiliki jangka waktu. Jadi teman-teman, nih aku kasih tahu lagi, kalau teman-teman mau tahu hak pakai, hak milik itu apa, kalian bisa cek ya di playlist channelku berkaitan dengan hukum pertanahan. Di situ seputar pertanahan sudah ada dibahas, termasuk hak perbedaan hak pengelolaan, hak pakai dan segala macam itu ada. Teman-teman, aku nggak mengulang di sini. Jadi kalau mau tahu definisinya apa, jangka waktunya berapa, teman-teman cari aja ya, putar aja video dengan mencari di playlist channelku. Nah, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 lalu itu juga ada mengatur ternyata berkaitan dengan pertanahan. Dan kemudian di tahun 2021 itu keluar PP atau peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Nah, di sini ada hal yang sedikit diperluas untuk subjek orang asing. Ya, untuk menjawab pertanyaan apakah dapat memiliki properti di Indonesia. Nah, di pasal, sebentar saya cek pasalnya biar nggak salah. Pasal 1 ayat 14 itu menyatakan bahwa yang namanya orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, yang keberadaannya itu memberikan manfaat, dia melakukan usaha, bekerja ataupun berinvestasi di Indonesia. Itu definisi orang asing. Lalu, di sini disebutkan pada pasal 49, subjek dari hak pakai.
Ya, di ayat 2, pasal 49 ayat 2, huruf E dikatakan ada orang asing. Selain WNI, badan hukum asing, badan keagamaan. Orang asing memiliki hak pakai di Indonesia. Hak pakainya itu jangka waktunya adalah 30 tahun, kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun. Selain hak pakai, ternyata di PP nomor 18 tahun 2021 ini disebutkan bahwa orang asing itu memiliki hak milik atas satuan rumah susun. Nah, ini disebutkan di pasal 67. Saya sambil buka aturannya. Pasal 67 ayat 1. Di situ berbunyi, hak milik atas satuan rumah susun diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian ada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia maupun perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dan teman-teman, di pasal 69 itu disebutkan, ini pasalnya mengenai rumah tempat tinggal ataupun hunian untuk orang asing. Jadi di pasal 69 ayat 1 itu dikatakan bahwa orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian itu adalah dengan kriteria tertentu, di mana kriterianya adalah orang asing itu mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia. Dan kemudian di pasal selanjutnya, pasal 71 PP nomor 18 tahun 2021 itu dikatakan bahwa bentuk rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing itu berupa rumah tapak di atas tanah, ya. Nah, rumah tapak di atas tanah itu di atasnya itu berdiri hak atas tanah berupa hak pakai atau hak pakai di atas tanah hak milik atau hak pengelolaan. Jadi bisa hak pakai, bisa hak pengelolaan. Ataupun kalau tidak mau rumahnya bentuknya rumah tapak di atas tanah, maka orang asing tadi dapat memiliki rumah susun, di mana rumah susun ini dibangun di atas sebidang tanah yang berdiri hak atas tanah berupa hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah negara, ya. Lalu melekat hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, atau hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Jadi dia bentuk bangunan tempat tinggal yang dapat diberikan kepada orang asing tersebut adalah dua jenis, rumah dengan tapak di atas tanah gitu ya, maupun rumah susun, di mana rumah susun itu jenis haknya ya yang melekat di atasnya adalah hak pakai maupun hak guna bangunan gitu ya, yang berdiri di atas tanah negara ataupun berdiri di atas tanah hak pengelolaan atau berdiri di atas tanah hak milik. Tuh teman-teman, jadi bukan berarti asing itu dapat memiliki hak milik. Taunya dari mana sih hak milik, hak pengelolaan, hak pakai itu? Jadi itu termuat di dalam sertifikat kepemilikannya. Jadi sertifikat yang bukunya warna hijau itu yang dikeluarkan oleh instansi pertanahan BPN. Nah, di dalamnya itu kan ada memuat data ya, nama pemilik sertifikat tanahnya. Nah, di situ ada juga kok tertera jenis sertifikat, jenis haknya itu apa? Apa hak milik, HGU, HGB, hak pakai atau hak pengelolaan. Nah, dari sekian jenis hak atas tanah, yang terkuat dan terpenuh itu adalah hak milik teman-teman. Tapi ingat, asing tidak memiliki hak milik atas tanah yang melekat yang namanya
em, hak pakai maupun hak pengelolaan gitu ya. Dan akhirnya terjawab, apakah orang asing bisa memiliki properti di Indonesia? Bisa. Dia bisa memiliki tempat tinggal atau hunian menurut PP nomor 18 tahun 2021. Tetapi jenis hak atas tanah dan bangunan yang dapat diberikan adalah hak pakai, baik itu di atas tanah negara, di atas hak pengelolaan, maupun di atas tanah dengan status hak milik. Kenapa kan nggak bisa hak milik gitu ya? Karena prinsip dalam hukum agraria yang termuat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UU PA menganut prinsip nasionalitas, teman-teman, di mana hanya warga negara Indonesia sajalah yang memiliki hubungan erat, keterkaitan erat dengan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi hanya warga negara Indonesia sajalah yang memiliki hubungan tersebut, termasuk dengan tanahnya. Jadi kalau mau punya hak milik ya statusnya hanya warga negara Indonesia, asing tidak dapat. Gitu ya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita bersama. Jadi kita udah tahu, oh kalau ada orang asing, jadi kita nggak kepo lagi gitu ya. Ini bule bisa tinggal di sini, dia punya rumah, status rumahnya apa ya? Sertifikatnya atas nama dia nggak ya? Gitu kan. Kalau kita menjawab, sekarang kalian jadi tahu, oh ternyata boleh gitu ya, tapi ada ketentuannya. Dia harus dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya. Gitu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau malu bertanya lewat kolom komentar channel YouTubeku, kalian bisa bertanya melalui Instagram di @marikuliah, bisa DM di situ ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.